yaitu jangan berubah setia. Amin. Mari bilang dulu di kiri kanan kita, jangan berubah setia. Sekali lagi, jangan berubah setia. Haleluya. Suami istri jangan berubah setia. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang menarik yang perlu kita ketahui bersama bahwa pada zaman raja-raja di Yehuda ada seorang raja yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada seorang raja yang sudah diberkati Tuhan dengan ajaib. Tuhan sudah menolong dia sehingga dia menjadi kuat. Dia berhasil, dia sukses, dia luar biasa. Seorang raja itu yang bernama Uzia. Kalau saudara baca di ayat 5, saya hanya sekedar menyentil sedikit. Ayat 5 saya baca masih dalam pasal yang ke-26. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku lihat di sini, ketika Raja Uzia dibimbing oleh seorang imam yang bernama Sakaria, dia dimentor, saudaraku, oleh seorang imam Sakaria yang selalu mengajarkan Raja Uzia untuk mencari Tuhan. Segala yang dikerjakan oleh Raja Uzia itu berhasil. Siapa yang rindu usahanya berhasil, mari lambaikan tangan dulu buat Tuhan. Amin. Saya pun rindu berhasil. Saya pun rindu bahwa pelayanan Pondok Daud ini berhasil. Tetapi ada satu kata kunci yang akan membuat kita berhasil. Kata kuncinya cuma satu, saudaraku, yaitu mencari Tuhan. Kalau kita mau lihat pekerjaan kita berhasil, kalau kita mau mengalami rumah tangga kita berhasil, kalau kita mau melihat yang namanya apa yang kita rencanakan berhasil, satu kata kunci yang tidak boleh kita lupa, yaitu kita harus mencari Tuhan. Saudaraku, mencari Tuhan itu harus continue dalam hidup kita. Continue itu berarti setiap waktu harus berkelanjutan. Tidak boleh putus-putus. Amin. Tidak boleh macet-macet. Harus terus. Saudaraku, di sini Alkitab berkata, saudaraku, ayat 5. Ia mencari Allah, yaitu Raja Uzia, selama hidup Sakaria. Sakaria ini adalah seorang imam yang selalu mengajari raja untuk dekat dengan Tuhan. Raja untuk hidup takut akan Tuhan. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, kalau saudara simak baik-baik ayat 5 ini, saudara perhatikan baik-baik ayat 5 ini. Jelas firman mengatakan bahwa Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku, ini bukan hanya satu macam yang berhasil. Amin. Bukan hanya satu hal yang berhasil dari apa yang dilakukan oleh raja. Tetapi Alkitab menulis bahwa segala itu berarti semua macam yang dibuat oleh Raja Uzia ini berhasil. Soal keamanan di bangsa yang dipimpin oleh Raja Uzia berhasil. Tuhan buat berhasil. Soal ekonomi, kebutuhan hidup di bangsa yang dia pimpin, Allah membuat berhasil. Amin. Semua yang raja usahakan, semua yang raja programkan, kerjakan, Allah membuatnya berhasil. Karena raja mencari Tuhan. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, saya percaya apa yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Mari tetap cari Tuhan. Dalam segala keadaan. Dalam keadaan baik-baik tetap cari Tuhan. Karena ada banyak orang nanti di keadaan yang gawat darurat, nanti di keadaan
dia mau cari Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan kita pada hari ini, dalam segala situasi keadaan hidup kita, tetap cari Tuhan. Amin. Tanda-tanda orang mencari Tuhan, dia setia beribadah seperti hari ini. Amin. Tanda-tanda orang yang mencari Tuhan, dia datang beribadah hari ini. Saudaraku, mencari Tuhan itu bukan hanya di rumah kita. Kita berdoa, itu tanda-tanda kita mencari Tuhan. Bangun pagi kita berdoa, itu tanda-tanda kita mencari Tuhan. Kita baca Alkitab, tandanya kita mencari Tuhan, tandanya kita membutuhkan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan mengajarkan bahwa harinya Tuhan itu tidak boleh kita lalaikan. Hari Minggu, hari yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, tidak boleh kita abaikan. Cari Tuhan kalau kita mau lihat pekerjaan kita berhasil. Tidak ada yang dapat membuat pekerjaan kita berhasil. Tidak ada yang dapat membuat apa yang kita kerjakan itu sukses, baik, lancar, selain daripada kita mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, raja ini ketika Tuhan sudah tolong apa yang dia lakukan, dia sudah menjadi kuat, dia sudah sukses, dia sudah diberkati. Tetapi saudaraku, itulah namanya, saudaraku, manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, tema yang saya sampaikan tadi, jangan berubah setia. Ketika raja tidak mencari Tuhan lagi, itu namanya dia sudah berubah setia. Dia sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dia sudah tidak mengasihi Tuhan. Dia sudah tidak beribadah kepada Tuhan. Artinya raja sudah berubah setia. Saya bersyukur hari ini semua worship leader, singers yang melayani pada ulang tahun gereja hari Minggu boleh beribadah. Ada Ibu Friska, puji Tuhan, boleh beribadah. Ada Bapak Leonardo yang melayani sudah beribadah. Karena tadi Bapak Gembala bilang, yang biasanya kalau tong ini baru selesai acara Natal, acara KKR, ulang tahun gereja, biasanya banyak pelayan-pelayan yang tidak beribadah. Tapi saya bersyukur, saya angkat jempol bagi pelayan-pelayan Tuhan yang tetap beribadah hari ini. Amin. Ada Bapak Jerry yang jadi singers, ada Ibu Melisa yang jadi singers acara tetap beribadah. Karena apa? Kesetiaan kita itu diperhatikan Tuhan. Nanti Tuhan bilang begini, ini ya saudaraku, ilustrasi. Oh, kamu itu kalau acara besar-besaran baru kamu mau ibadah. Kalau acara yang banyak orang baru kamu melayani dengan berapi-api. Tetapi statusmu di TikTok itu lagu dunia. Statusmu di Facebook itu lagu joget-joget. Saudaraku, ada juga yang saya lihat seperti itu. Ini harus terus terang ya. Seorang pelayan Tuhan, mari kita lebih hari lebih baik dengan Tuhan. Amin. Ini jemaat tentunya yang tidak hadir hari ini. Karena kalau mau saya contoh baru ada hadir hari ini, bahaya. Bisa-bisa mau tersinggung. Amin. Jadi saya kasih contoh yang tidak hadir. Ada seorang worship leader dipakai Tuhan. Kalau melayani itu saudaraku, berlompat-lompat. Tetapi banyak kali saya perhatikan, saya sampai rasa sedih. Banyak kali saya perhatikan di Facebook, saudaraku, kalau dia mau bikin story, atau kalau dia mau bikin reel, aduh kok pakai lagu-lagu dunia. Mari saudaraku, kalau kita mau, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita mau bikin story atau mau bikin status, mari ambil lagu-lagu rohani, amin. Lagu rohani kan gak kurang-kurang amat di media sosial, banyak. Jadi mari kalau kita pelayan-pelayan Tuhan, kita jadi berkat bukan hanya di saat kita melayani, amin. Tetapi di saat kita tidak melayani, kita jadi berkat. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ia melakukan hal yang merusak,
ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, jangan kita berubah setia dengan Tuhan. Karena kalau kita berubah setia, itu awal dari kejatuhan kita. Amin. Kalau kita berubah setia, itu awal dari yang namanya usaha kita ini akan drop dan tidak akan diberkati kalau kita mulai berubah setia. Dulunya contoh begini, dulunya setiap hari Minggu tidak ada alpa. Tetapi ketika Tuhan sudah pakai jadi pelayan Tuhan, contohnya seperti raja ini kan ketika dia sudah kuat, dia mulai berubah setia. Contoh, tapi ketika Tuhan sudah pakai dia jadi singers, pemain musik, WL, justru nanti melayani baru dia ibadah. Saudaraku, jangan sampai seperti itu. Tuhan mau kita harus ada kemajuan, amin. Ada peningkatan, saudaraku. Supaya kita ini semakin diurapi Tuhan. Kita ini semakin dipakai Tuhan. Kita ini semakin diberkati Tuhan. Kalau kita ini ada kemajuan, amin. Kalau kita ini ada peningkatan rohani. Jangan sampai kita berubah setia. Dulu dengar-dengaran misalnya contoh. Kami punya anak ada berapa? Misalnya dulu Salomo ini, Pastor Salomo, waktu dia masih anak-anak, manis-manis, dia remaja, dia manis-manis. Ketika dia sudah berumah tangga, contoh ini dia belum berumah tangga. Ketika dia sudah berumah tangga, mama mau suruh, papa mau suruh, ini dia sudah tidak mau. Sudah tidak dengar-dengaran lagi, berarti berubah setia. Berubah dengar-dengarannya. Dulu waktu masih pemuda, itu memang luar biasa. Tetapi ketika sudah berumah tangga, orang tua menasihati sudah tidak bisa. Berarti sudah berubah setia. Saudaraku, Tuhan mau kita tidak boleh berubah setia. Justru kesetiaan kita harus kita tambah. Amin. Ingat perumpamaan tentang talenta. Bapak Gembala banyak kali khotbahkan tentang ini. Ada yang dipercayakan satu, dia tidak lakukan talenta itu, saudaraku. Dia cuma simpan, dia tidak berkarya. Tetapi yang 2, yang 5, dia berkarya jadi ditambah terus. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, ditambah terus oleh Tuhan. Karena dia tambah kesetiaannya, dia tambah kesungguh-sungguhannya dengan Tuhan, saudaraku. Dia tambah, saudaraku, loyalitasnya dengan Tuhan. Kalau kita mau lihat berkat Allah, Tuhan tambah terus dalam hidup kita. Mari kita tambah setia dengan Tuhan. Amin. Kalau dulu kita masuk gereja, saudaraku, 1 tahun 1 kali, nanti di Natal atau tahun baru. Kalau dulu kita ibadah 1 bulan 1 kali. Kalau dulu kita ibadah setengah tahun baru muncul di gereja. Tetapi mari di bulan Mei ini kita harus buat janji dan komitmen dengan Tuhan. Kalau kita mau tambah kesetiaan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau utamakan Tuhan, Tuhan akan tolong segala apa yang kita perlukan. Saudaraku, kami belajar, saudaraku, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Kami buat janji dengan Tuhan. Tuhan, setiap kali kami ada berkat, kami simpan, kami tabung untuk membangun rumah Tuhan yang ada di Sonder. Walaupun kami punya kebutuhan, kalau mau ditulis, mau dirinci, banyak sekali, saudaraku. Tetapi saudaraku, saya mau lihat ketika kami berjanji dengan Tuhan, jujur saudaraku, setiap kali selesai aku jualan di depan, sudah hitung hasil jual bensin, minyak tanah, kami sendirikan, oh ini yang ditabung untuk pekerjaan Tuhan. Ini yang disisipkan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap kali ada berkat, saudaraku, kami tabung di celengan, kami tidak isi di bank. Karena kalau taruh di bank itu godaannya besar. Mau ke toko, saudaraku, kalau sebawa HP, di HP itu ada aplikasi, mau bayar belanjaan, kalau nggak bawa uang tunai, nggak bawa cash, tinggal pakai QRIS. Sudah habis lah uang yang ada di tabungan. Jadi saudaraku, saya nggak tabung di bank, tabung di celengan. Seperti lalu, saudaraku, sebelum kami berangkat untuk KKR yang sudah selesai, kami tabung di celengan, saudaraku. Puji Tuhan, orang kasih berkat di bulan Desember ada yang kami isi di tabungan. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kalau Tuhan sayang besok sudah mau selesai itu timbunan. Saya bilang, Tuhan tolong, kalau ada berkat
mau lanjut naik Batu Tela. Kami berjanji dan bernasar sama Tuhan dan Tuhan nyatakan berkatnya. Saudaraku, sejak bulan Berber masuk bulan September, kami tidak sibuk-sibuk lagi beli beras. Ini yang kami mau saksikan. Biasanya kami harus namanya di pastori kebutuhan pokok itu beras harus ada. Lauk pauk tinggal gampang, ada mas sayur, mas ikan lewat-lewat gampang tinggal beli. Tetapi beras itu tidak boleh habis. Dan Tuhan nyatakan, ketika kami utamakan Tuhan, beras kami sudah tidak pernah habis lagi. Benar saudaraku. Sejak bulan Berber, bulan September, ada seorang ibu orang Toraja. Dia bilang kepada kami, Pak Pendeta, Bu Pendeta, pergi sudah di kantor, datang di gudang, dia seorang PNS, datang di gudang di kantor otonom Kota Raja, dia kerja di sana di dinas pertanian. Ambil saya punya jatah beras. Jadi saudaraku setiap bulan 20 kilo. Jadi setiap bulan akhir bulan tanggal 25 ke atas kami ada di kantor itu. Jadi yang tukang pegang kunci gudang beras dia suka kenal, oh Pak Pendeta mau ambil beras, oh iya sudah. Jadi 20 kilo itu saudaraku sudah jatahnya di pastori. Setiap bulan sampai bulan ini saudaraku. Ibu bilang ambil sudah Pak Pendeta, setiap bulan ambil jatah. Saya punya jatah PNS untuk beras untuk di pastori. Jadi saya bilang kalau kami mengutamakan Tuhan, kalau mau dikata kami Tuhan pelihara, amin. Nggak kekurangan beras lagi saudaraku. Nggak kekurangan, Tuhan buka jalan. Karena apa? Tuhan tahu apa yang kami kumpulkan dari berkat yang Tuhan taruh. Kami nggak mau perkaya diri. Saya bilang saya nggak mau perkaya diri. Saya lihat ada satu pengalaman. Ada seorang hamba Tuhan yang kami lihat ketika mereka tidak mengutamakan Tuhan. Ini benar terjadi. Mereka tidak mau pakai berkat mereka untuk beli tanah gereja saudaraku. Walaupun kami melihat hamba Tuhan ini suami istri punya kemampuan untuk beli tanah gereja, mereka punya kemampuan. Walaupun jemaat yang mereka layani itu belum banyak, masih merintis. Tapi dari uang pribadi, kalau kami lihat mereka mampu untuk membeli tanah gereja yang seadanya lah. Mulai dulu dari yang kecil-kecil. Kalau kami perhatikan hamba Tuhan itu bisa. Tetapi ketika mereka tidak mau melangkah untuk berkorban, seorang hamba Tuhan harus jadi contoh. Kalau jemaat tidak mampu saudaraku untuk beli tanah, ya hamba Tuhan dulu. Kalau hamba Tuhan itu diberkati, dia dulu yang harus memberkati pekerjaan Tuhan saudaraku. Ketika kami perhatikan mereka tidak mau saudaraku berusaha untuk bayar harga. Melayani Tuhan itu harus bayar harga saudaraku. Dan apa yang Tuhan buat? Pelayanan mereka begitu-begitu saja. Dan Tuhan luaskan di antara suami istri ini, saya tidak harus bilang yang mana. Tuhan izinkan di antara mereka ada seorang yang dapat sakit yang sangat parah saudaraku. Sakit yang sangat parah. Dan kalau mereka tidak berobat, mereka akan umur pendek. Jadi satu-satunya jalan mereka harus berobat. Walaupun biaya pengobatan itu saudaraku bisa sampai ratusan juta saudaraku. Harus rutin berobat. Kalau putus pengobatan, ya sudah. Jadi saudaraku nafas mereka kalau mau bilang saudaraku, tergantung dari mereka berobat rutin ini saudaraku. Kalau sampai mereka stop pengobatan, ya sudah selesai. Karena saudaraku sudah di stadium akhir kalau mau dikatakan. Saya bilang Tuhan saya tidak mau berkat yang Tuhan berikan saya hanya pakai berobat, saya tidak mau Tuhan. Kalau saya pakai berkat saya ini untuk memuliakan Tuhan, itu yang berarti bagi Tuhan. Kalau saya pakai hanya untuk berobat supaya saya tetap bernafas, penyakit saya sembuh, aduh tidak ada artinya untuk Tuhan. Jadi saudaraku kami komitmen, Salomo setiap kali dia selesai maksim, dia kasih ini doi maksim, uang yang hasil maksim. Selalu masuk di celengan kami Tuhan. Seberapapun berkat harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami saudaraku hari ini sudah tidak ada lagi kegiatan pencarian dana. Terakhir yang dari Nado itu ada jual sate, itu pun hanya kami bawa yang hanya yang dipesan-pesan saja. Puji Tuhan ada para jemaat yang terlibat, ada Pak Jerry, ada Ibu Friska. Sudah selesai, tidak ada lagi pencarian dana. Tetapi berkat yang Tuhan beri bagi kami dari hasil apa yang kami kerjakan, selalu kami simpan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang yang kalau sudah cukup 10 juta, coba cari tukang, langsung mau tanya karena harus borongan. Di sana itu kalau sewa hari rugi, banyak hujannya. Jadi kalau hujan,
tukang tidak kerja, kita ini yang punya bangunan itu rugi. Jadi harus dikasih borongan. Jadi borongan misalnya batu tela satu deretan ini sesuai dengan uang itu berapa gitu. Ada uang lagi satu deretan sebelah kanan berapa. Bagian belakang baru naik ring balok, atapnya seperti itu. Dan kami melihat ketika kami belajar mengutamakan Tuhan, Tuhan adakan segala kebutuhan kami. Saudaraku, di pastor itu tidak pernah lagi kekurangan beras, tidak pernah lagi kekurangan minyak goreng. Ada saudaraku, kami punya kakak, dia bilang, aduh kamu setiap kali beli minyak goreng selalu yang 5 liter terus. Saya, aduh kalau saya mau beli 5 liter saya tidak mampu. Saya cuma beli ya yang refill. Saya bilang dalam hati, oh puji Tuhan, berarti ini berkatnya Tuhan. Benar saudaraku, kalau mau dipikir setiap hari pengeluaran kami ini banyak sekali. Tetapi kami heran sama Tuhan. Tuhan pelihara hidup kami. Kami tidak kekurangan saudaraku, Tuhan pelihara hidup kami saudaraku. Pulang Manado kami bawa itu baju banyak sekali sampai kasih tinggal. Orang kasih bawa ini baju, bawa ini sepatu, bawa ini, saya bilang aduh bagasi kalau 20 kilo kayak lalu boleh. Ini bagasi cuma 10 kilo. Banyak yang tinggal tong pikul di bahu, dukung saudaraku. Orang Manado bilang, dukung di belakang ini karena banyak sekali berkat yang orang kasih sampai kasih tinggal. Sendal banyak, sepatu banyak, kemeja, kaos, tas. Saya bilang aduh nanti sudah kalau tong pulang lagi naik kapal boleh. Kasih bungkus di dos baru bawa ke Jayapura. Berkat Tuhan itu melimpah saudaraku. Karena apa? Kita mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, apa yang kita rindukan Tuhan pasti buat berhasil. Jangan berubah setia. Kepada semua pelayan-pelayan Tuhan, jangan kita berubah setia. Jujur saya sangat kecewa ketika melihat ada WL, ada singers yang sudah dipercayakan Tuhan pada hari ulang tahun gereja tidak hadir hari ini. Bapak Gembala bilang memang begitu sudah. Kalau dibesar-besar banyak yang mau, tetapi kalau ibadah raya banyak yang tidak mau terlibat. Sebab itu Bapak Gembala bilang nanti sudah kalau di Natal yang berikut singers yang baru mulai tampil mereka harus tampil di ibadah Natal, di ibadah gereja. Mari saudaraku kita pertahankan talenta kita dengan Tuhan, amin. Saya bersyukur saudaraku, puji Tuhan. Kami berdoa begini, Tuhan tolong mau acara kami kekurangan mic. Kami tidak telepon siapa-siapa untuk minta mic. Kami cuma telepon sama Tuhan, amin. Tuhan kami perlu mic untuk ibadah. Dan Tuhan berbicara di hati Bapak Jerry, amin. Kalau kita butuh sesuatu, mari kita telepon Tuhan. Tuhan saya butuh mau bayar, misalnya mau bayar kos-kosan, telepon Tuhan, nanti Tuhan kirim orang mana untuk memberkati kebutuhan kita. Amin saudaraku. Kami berterima kasih Tuhan gerakkan Pak Jerry, ada mic baru. Kami berterima kasih speaker dari Ibu Friska boleh dipakai untuk beribadah pada HUT gereja. Puji Tuhan. Kami juga berdoa saudaraku, kami berdoa. Tuhan kami butuh speaker karena ada speaker satu yang sini sudah rusak. Untuk singers tidak cukup. Kalau boleh Tuhan ada speaker yang Tuhan kirim untuk dipakai di gereja. Puji Tuhan waktu ibadah perdana di Sentani ada ibu yang baru pertama kali beribadah, Ibu Yefta, dia beribadah. Kami berkata kita berdoa supaya bulan depan ibadah di Sentani ada speaker. Saya lihat ibu dari rumah sebelah dengan Bapak Gabriel atau dengan Bapak siapa itu? Dengan Bapak Mamusung pegang-pegang dos. Saya bilang, ini kue ulang tahun atau makanan? Tapi kelihatannya berat sekali pas kasih di depan tempat ibadah. Saya baca, speaker, puji Tuhan. Ibu bilang, Ibu Efta bilang, bahwa ini speaker untuk ibadah. Jadi suaranya cukup kuat. Tadi mungkin singers belum tahu, jadi dong tidak pakai suaranya kuat. Waktu kami tes. Tes 1, 2. Ini speaker yang diberikan oleh Ibu Yefta suaranya. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Tes. Jadi ada 2 mic. Suaranya cukup kalau untuk singers. Jadi masih terjangkau suaranya. Saudaraku, inilah cara Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, nanti Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan yang akan gerakkan bos kita untuk perhatikan kita.
Kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan gerakkan pribadi yang mana. Orang yang kita tidak tahu sekalipun, dia akan memberkati, menolong kebutuhan kita. Saudaraku, jangan kita berubah setia. Tetap cari Tuhan, saudaraku. Layani Tuhan yang sungguh-sungguh supaya pemakaian Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Ibu Friska sebagai WL yang sudah dipercayakan Tuhan, tetap tambah kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan melayani supaya Tuhan tambahkan pemakaiannya. Saudaraku, ingat Ego Idol pada tahun 2014 dia pernah berdiri di mimbar ini. Dia bilang dia pernah tidak juara, masuk 10 besar pun tidak waktu ikut audisi. Ya, orang Ambon, saudaraku. Nama panjangnya saya sudah lupa, tapi panggilan akrabnya Igo. 2010 dia juara 1. Tapi sebelum 2010 dia ikut audisi, dia tidak masuk, saudaraku. Juri bilang suaramu itu pas-pasan. Tetapi saudaraku, sebelum dia masuk di 2010, dia dipercayakan Tuhan di gerejanya itu melayani sebagai singers. Dia belajar setia singers, dia belajar setia, saudaraku. Dan dia berkata 2010 saya mau coba lagi. 2010 dia coba, saudaraku, ikut audisi dia tembus. Ikut 20 besar dia lolos, 10 besar dia lolos, 5 besar dia lolos, 3 besar dia lolos. Dan pada akhirnya dia yang menang menjadi juara 1. Secara manusia ini tidak mungkin, karena sebelum-sebelumnya ini saudaraku, juri bilang suaranya itu biasa-biasa saja. Suara kamu itu standar. Bukan suara yang unik, bukan suara yang itu yang wah. Tetapi intinya apa? Kalau kita mau tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Mungkin kita melayani dengan keterbatasan suara kita ini ya tidak masuk hitungan. Tetapi karena kita tidak berubah setia, saudaraku, Tuhan tambahkan. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Amin. Suara kita itu dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau bikin bagus seperti Celine Dion, amin, saudaraku, seperti Justin Bieber, tidak ada yang mustahil. Intinya jangan berubah setia. Justru kalau kita berubah setia, yang dulunya suara kita ini merdu dan bagus, Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa pindahkan kepada orang yang setia. Amin. Yang dulunya bagus, dia melayani bagus. Tetapi karena berubah setia, Tuhan pindahkan kepada orang yang baru, yang setia, yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang dulunya berhasil, yang dulunya gajinya besar. Tetapi karena berubah setia, sudah malas cari Tuhan, malas melayani, malas masuk gereja, saudaraku, Tuhan bilang kasih pindah dulu berkatnya ini kepada orang lain. Saudaraku, segala sesuatu itu Tuhan yang tentukan. Berkat kita, keuangan kita, kesehatan kita, promosi, jabatan, Tuhan yang tentukan. Sebab itu jangan berubah setia. Ayat yang terakhir, saudaraku, di ayat yang ke-18. Bagian yang terakhir, saya baca bagian yang terakhir. Keluarlah dari tempat kudus itu, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu. Jadi orang yang berubah setia tidak akan mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau tambah setia, kita mau lebih mengasihi Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, ada penghormatan dari Tuhan. Tuhan menghormati kita dengan cara apa? Dengan cara dia memberkati pekerjaan kita. Amin. Tuhan memberikan penghormatannya kepada kita dengan cara apa? Tuhan menjaga kesehatan kita. Saudaraku, walaupun sekarang ini biar lagi ada BPJS, saya dengar-dengar saudaraku, kami banyak kali besuk orang di rumah sakit. Kami tanya, "Bu, BPJS-nya?" "Iya, BPJS. Tapi kalau saya sudah 2 kali masuk rumah sakit kedua BPJS sudah tidak tanggung." Ih, saya bilang kelas 1 baru bayarnya kelas 1 kok masuk kedua kali sudah tidak tanggung BPJS. Soalnya saya pilih obat-obatan paten, obat-obatan mahal. Aduh, jadi harus siap berapa juta. Saudaraku, pertolongan
dunia ini pertolongan yang terbatas. Amin. BPJS kah, asuransi kesehatan lah, terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Saudara, amin. Kalau ketong sehat-sehat, puji Tuhan. Kalau kita semua terluput dari kecelakaan, puji Tuhan. Amin. Jadi mari kita lebih setia. Mari kita tidak boleh berubah kesetiaan kita. Tetapi kita tambah kesetiaan kita sama Tuhan. Kita tambah sungguh-sungguh kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala.